Pagi Prime Time, pemirsa memperingati hari ulang tahun Basuki Cahayapurnama yang ke-51, buku Ahok di Mata Mereka diluncurkan. Ya, diharapkan dengan terbitnya buku ini publik dapat mengenang perjalanan Ahok di pemerintahan dan karir politiknya. Ahok di Mata Mereka merupakan buku yang ditulis oleh lebih dari 40 orang terdekat dan juga para kolega yang pernah bekerja sama dengan Basuki Cahayapurnama. Para penulis yang datang dari berbagai kalangan seperti politisi, media, seniman, musisi, selebriti, dan lainnya berusaha menuangkan apresiasi mereka terhadap sosok Ahok yang penuh dedikasi dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Kita harus move on, tidak boleh melankolis, tapi juga kita melihat ada hal yang bisa kita pelajari dari sosok pribadi Ahok yang genuine itu. Mudah-mudahan nanti penerusnya juga Anies Sandi bisa meneruskan. Tentunya sama Pak Ahok itu ingin kasih contoh bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah itu tidak harus saling berkelahi. Karena banyak di provinsi atau kabupaten kota masa-masa bulan madu kepala daerah dan wakilnya itu sangat singkat, dan setelah itu bisa jalan berkelahi sehingga terbelah. Mereka lupa bahwa antara kepala daerah dan wakil itu satu. Fenomena Ahok ini menandakan bahwa politik di Indonesia itu keluar dari civic nasionalisme, bahwa fragmentasi etnis antar manusia di Indonesia itu masih sangat begitu menonjol dalam panggung politik, terutama dalam preferensi pemilih dalam menentukan pilihannya. Namun, Ahok yang saat ini tengah menjalani masa tahanan di Makobrimob Kelapa II Depok tidak mengetahui perihal buku ini. Buku Ahok di Mata Mereka adalah hadiah ulang tahun ke-51 para sahabat untuk Ahok. Mewakili Ahok, sang istri Veronica menyampaikan apresiasinya kepada para pihak yang sudah terlibat dalam penulisan buku tersebut. Ini semua adalah proses belajar. Buku itu juga kami sudah baca, kami merasa dikuatkan juga, disemangati. Artinya semoga buku itu bisa juga membantu masyarakat para pembaca untuk bisa berdemokrasi. Keluarga berharap buku ini dapat menginspirasi masyarakat akan sebuah kerja bersih dan jujur di pemerintahan. Dari Jakarta, Deborah Setiawan, Irfan Januari, Metro TV. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengatakan pihaknya tengah mengebut sejumlah pengerjaan proyek guna meringankan beban pemerintahan Anies Sandi di tahun mendatang. Salah satu proyek yang akan ditargetkan rampung pada Oktober 2017 mendatang adalah air mancur bergoyang di Monas. Bulan Oktober kita selesaikan supaya tidak membebani pemerintahan selanjutnya. Yang menjadi tanggung jawab kami yang sudah selesai kami selesaikan. Kami akan kebut supaya meringankan beban pemerintahan berikutnya. Hanya ada beberapa yang belum selesai. Yang belum selesai tentu saja akan diteruskan pada pemerintahan yang berikutnya. Saya begitu banyak ya. Salah satunya tadi disampaikan Sipang Susun Sungai, kemudian koridor 13, kemudian ini. Nah, sebentar lagi nih, Anda belum tahu ya, air mancur bergoyang di Monas. Kita lagi tata musiknya supaya mengiringi musik ya. Tapi saya pesan musiknya harus musik daerah. Ya dong, musiknya harus musik daerah nanti di Monas. Sehingga kalau malam bisa dinikmati. Mulai kapan sih? Udah sabar dulu. Sabar dulu. Kita lagi menata musik yang pas apa? Sesuai dengan irama goyangannya air mancur dan pencahayaan. Terima kasih Anda masih bersama kami di News on the Spot. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat belum memutuskan nama untuk Simpang Susun Semanggi yang akan diresmikan pada 17 Agustus mendatang. Ya, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Friendly Sagala. Langsung saja kita sapa. Silakan Friendly. Ya, terima kasih Sakti. Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat belum memutuskan nama untuk Simpang Susun Semanggi yang akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus mendatang.
Keputusan nama untuk Simpang Susun Semanggi baru akan dibahas dalam rapat pimpinan. Jarod mengatakan sebelumnya ada usulan agar nama Simpang Susun Semanggi diubah menjadi Simpang Baja Semanggi yang merupakan singkatan dari nama Basuki dan juga Jarod. Namun Jarod menginginkan agar tidak ada perubahan nama sesuai dengan arahan Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Meskipun terjadi perubahan nama, Jarod berharap agar kata Semanggi dalam nama Simpang Susun Semanggi tidak diubah. Kata Semanggi menurut Jarod memiliki nilai sejarah yang tidak boleh dilupakan. Mengenai penggunaannya, Jarod meminta masyarakat dapat bersabar karena Simpang Susun Semanggi baru dapat dinikmati ketika proyek MRT atau Mass Rapid Transit sudah rampung. Tapi kalau saya pribadi itu ingin tetap sesuai dengan ide awal dari Pak Ahok, ya, artinya tetap namanya Simpang Susun Semanggi. Nah, keputusan ini kan selalu keputusan Pemprov toh itu harus diajukan lewat rapat pimpinan supaya semuanya tahu ya mengenai masalah ini. Jadi itu yang kalau nanti akan diperlukan keputusan gubernur ya kita beri itu. Itu usul dari saya. Ya. Meskipun ada usul yang lain. Usul yang lain yang kami masuk ke kami adalah Simpang Baja Semanggi. Ada dua itu kan, Simpang Baja Semanggi atau Simpang Susun Semanggi. Ya. Tapi saya sampaikan bahwa kata semangginya itu harus mutlak ada. Terus dari Ibu Kota, uji beban Simpang Susun Semanggi berjalan lancar sehingga soft launching yang akan berlangsung akhir Juli bisa dilakukan. Selengkapnya berikut laporan Syaza Wisastro dan Ridwan Bima. Simpang Susun Semanggi sudah melalui uji beban pada Kamis 13 Juli 2017 yang lalu. Uji beban yang dilakukan dengan 18 truk yang masing-masing memuat berat 30 ton berjalan dengan lancar. Tidak hanya melakukan uji kekuatan, Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat juga melakukan pengecekan fasilitas di Simpang Susun Semanggi karena nantinya di Simpang Susun Semanggi akan dipasang berbagai LED warna-warni yang tentunya akan memperindah Simpang Susun Semanggi pada malam hari. Rencananya soft launching Simpang Susun Semanggi akan berlangsung pada tanggal 29 Juli 2017 mendatang. Itu artinya pada akhir bulan Juli ini, Simpang Susun Semanggi sudah dapat dilalui oleh berbagai jenis kendaraan. Dan soft launching yang juga sekaligus menjadi uji coba traffic akan berlangsung hingga tanggal 16 Agustus 2017 atau 1 hari jelang peresmian. Yang mana peresmian Simpang Susun Semanggi akan berlangsung tepat pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2017 dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Jalan yang diprediksikan akan mengurangi kemacetan Ibu Kota DKI Jakarta mencapai 30% ini akan menjadi hadiah indah bagi DKI Jakarta dan Indonesia. Dari Jakarta, Syaza Wisastro, Ridwan Bima, Metro TV. Anda menyaksikan News Update pukul 21 waktu Indonesia Barat. Proyek Simpang Susun Semanggi hampir rampung 100%. Dari marka jalan hingga penerangan sudah terpasang. Rencananya Simpang Susun Semanggi akan diresmikan pada 17 Agustus mendatang. Sarana dan prasarana penunjang di jalan sepanjang 1.622 meter ini telah siap dan bisa diresmikan pada 17 Agustus mendatang. Pencahayaan Simpang Susun Semanggi tidak menggunakan tiang, melainkan sistem lighting yang berasal dari bawah jalan. Lighting ini dirancang berpola sehingga bisa mempercantik Jakarta saat malam hari. Pencahayaannya ini juga dibarengi dengan lampu warna-warni yang akan ada di sepanjang bentangnya. Simpang Susun Semanggi juga diprediksi akan menjadi ikon kedua kota Jakarta setelah Monas dan diklaim akan mengurai kemacetan hingga 30% di kawasan tersebut. Baik, harus kita berlanjut ke informasi selanjutnya dari pembangunan infrastruktur di wilayah DKI Jakarta. Pembangunan Simpang Susun Semanggi diklaim sudah mencapai 90% menuju penyelesaian. Saat ini, tahap penyelesaian atau finishing terus dikerjakan. Dan dipastikan proyek yang menelan dana 345 miliar ini akan rampung serta di bulan Juli dan diresmikan pada 17 Agustus tahun ini. Setelah merampung
melakukan pemasangan segmen atau box girder pada 25 April 2017 lalu, saat ini diklaim pembangunan Simpang Susun Semanggi sudah memasuki 90%. Di mana tahapnya dilanjutkan dengan pelapisan jalan, kemudian juga ini pemasangan dan juga pembuatan dari pembatas jalan, nanti dilanjutkan dengan adanya pemasangan marka dan juga lampu penerangan jalan setelahnya. Ditambah lagi dengan adanya pembenahan dari taman-taman di kawasan Semanggi yang sebelumnya terdampak dari pembangunan Simpang Susun Semanggi selama ini. Dan kita tahu bersama bahwa memang Simpang Susun Semanggi ini telah dimulai pembangunannya sejak Maret tahun 2016 lalu dan tetap diprediksi akan rampung pada Juli ini sebelum akhirnya dapat diresmikan pada 17 Agustus 2017 atau beberapa bulan lagi berarti. Dan Simpang Susun Semanggi seperti diprediksi sebelumnya ini dapat meminimalisir kemacetan sekitar 30 hingga 40% dibandingkan saat ini. Di mana ini juga akan mengurangi titik persimpangan atau konflik-konflik yang biasanya terjadi di lingkar Semanggi. Karena kita tahu bahwa jembatan Semanggi saat ini menjadi penghubung antara dua jalan protokol, yakni Jalan Jenderal Sudirman dan juga Jalan Jenderal Gatot Subroto. Nantinya Simpang Susun Semanggi ini memiliki dua tram dan memiliki panjang sekitar 1,6 km. Di mana tram pertama akan menghubungkan dari arah Grogol menuju ke arah Blok M, dan tram kedua ini akan menghubungkan Cawang menuju ke Hotel Indonesia, yang berarti bahwa ini akan mengurangi persimpangan-persimpangan yang saat ini biasa terjadi di lingkaran jembatan Semanggi. Dan sebelum nantinya dibuka untuk umum pada Juli atau Agustus mendatang, ini nantinya Simpang Susun Semanggi ini akan terlebih dahulu uji kelayakannya, sehingga ini menjamin keamanan dan juga kenyamanan para pengendara. Karena kita tahu bersama bahwa Simpang Susun Semanggi ini juga menjadi jembatan lengkung pertama di Indonesia yang menggunakan teknik Prestige Erection Segment Box Girder atau pembangunan jalan melengkung tanpa kolom sepanjang 80 meter. Tezar Aditya, Rio Cornelianto, dan pilot drone Yanuar Rahmatsyah, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, proyek Simpang Susun Semanggi di Jakarta Selatan kini sudah mulai memperlihatkan bentuknya setelah pemasangan box girder di beberapa segmen lengkungan flyover. Proyek Simpang Susun ini kini telah memasuki tahap penyelesaian pekerjaan di bagian on-off ramp, parafet, dan pelapisan hot mix. Kita akan ketahui informasi terkini dari sana dengan terhubung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto. Iya, Tezar, apakah tahap pengerjaan sejumlah item pasca pemasangan box girder ini sudah mulai berjalan? Ya, Carlos, memang diklaim bahwa pembangunan dari Simpang Susun Semanggi ini sudah memasuki 90% dari pengerjaannya, karena kita tahu bahwa pemasangan segmen-segmen atau box girder sendiri sudah rampung pada 25 April atau sekitar 3 pekan lalu. Nantinya proses dilanjutkan dengan pelapisan jalan, kemudian juga pembangunan pembatas jalan, nanti juga dilanjutkan dengan adanya pemasangan marka dan juga lampu penerangan jalan. Selain itu tentunya adalah pembenahan dari taman-taman yang sebelumnya terdampak dari pembangunan Simpang Susun Semanggi, taman-taman dan juga trotoar di kawasan jembatan Semanggi ini. Kita tahu bersama bahwa Simpang Susun Semanggi ini sudah dimulai pembangunannya pada Maret April tahun 2016 lalu, dan diprediksi nanti akan sesuai target nih rampung pada Juli 2017 dan akan diresmikan rencananya pada bulan 17 Agustus tahun 2017 atau sekitar beberapa bulan lagi. Dan Simpang Susun Semanggi ini memiliki panjang sekitar 1,6 km yang nantinya akan menghubungkan beberapa ruas jalur, karena kita tahu bersama bahwa diprediksi bahwa Simpang Susun Semanggi ini juga akan meminimalisir tingkat kemacetan hingga 30 hingga 40% dibandingkan pada saat ini. Karena kita tahu bersama bahwa jembatan Semanggi yang berbentuk daun semanggi ini juga terdapat beberapa titik konflik atau titik pertemuan antara jalan, karena kita tahu bahwa jembatan Semanggi ini menghubungkan dua jalan protokoler, Carlos, yaitu Jalan Gatot Subroto dan juga Jalan Jenderal Sudirman. Di mana dengan adanya Simpang Susun Semanggi ini akan mengurangi titik kemacetan, karena akan mengurangi juga titik dari konflik atau titik persimpangan jalan. Ini memiliki dua tram Simpang Susun, yakni dari arah
Grogol menuju ke arah Blok M, dan tram kedua ini akan menghubungkan Cawang menuju ke bundaran Hotel Indonesia, di mana nantinya berarti kedua jalur tersebut para pengendara tidak harus lagi berbelok di kolong jembatan, tapi bisa langsung naik ke Simpang Susun Semanggi ini. Demikian, Carlos. Ya, sudah 90% pengerjaannya, lalu dapat dipastikan apakah kemudian seperti semula bulan Agustus, apakah Juli akan bisa beroperasi, Tessa? Ya, Mak, kalau dari pihak Wika sendiri memprediksi bahwa Juli ini sudah dapat selesai, tapi akan diresmikan pada 17 Agustus. Ini sekaligus sebagai sumbangan dari DKI Jakarta atas kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian, Carlos. Karena kalau kita lihat memang di sini juga secara fisik lingkarannya sudah terlihat, di mana pemasangan box girder juga sudah semua terpasang. Tapi kalau secara prosesnya, Carlos, ini pembatas jalan sedang dikerjakan di sini. Kemudian nanti kita lihat juga di bagian bawah sini juga pembangunan trotoar, kemudian juga nampaknya pembangunan taman juga sudah akan dimulai. Di mana karena kita tahu bersama ini juga taman-taman di kawasan Semanggi ini terdampak dari pembangunan Simpang Susun Semanggi. Kita tahu, Carlos, sebelumnya memang pemerintah DKI juga kerap menyatakan bahwa pembangunan ini menelan dana miliaran rupiah, 340 miliar untuk pembangunan fisiknya. Ini tidak diambil dari APBD DKI Jakarta, tapi ini diambil dari kompensasi KLB, perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Selain itu, Carlos, Simpang Susun Semanggi ini sebelum nantinya diresmikan dan juga dibuka untuk umum, ini juga harus menjalani uji kelayakan dan juga sertifikasi dari kelayakan sebuah jembatan. Carlos. Baik, kita mendengarkan laporan dari Tesar Aditya bahwa saat ini Simpang Susun Semanggi dalam tahap finishing untuk bisa beroperasi. Mudah-mudahan Juli ataupun Agustus tidak lewat dari batas itu. Terima kasih Tesar Aditya dan juru kamera yang ada di sana atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Halo, selamat malam pemirsa. Kita bersua lagi dalam Prime Time Talk. Kembali Anda bersama saya, Doni De Keizer. Pemirsa, untuk kesekian kali, Wakil Presiden Yusuf Kalla dianggap melakukan manuver pada jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ada beberapa hal terkait anggapan itu, diantaranya adanya perbedaan pandangan saat melakukan perombakan kabinet, hingga beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Seperti saat rencana pembangunan kilang minyak Blok Masela di lepas pantai Arafuru, Maluku beberapa waktu yang lalu. Di mana saat itu Wakil Presiden Yusuf Kalla setuju dengan kilang terapung alias offshore, namun Presiden Jokowi justru setuju dengan kilang di darat alias onshore. Jika benar adanya anggapan tersebut, maka akan berdampak dengan jalannya roda pemerintahan yang sisa 2 tahun saja. Kita akan membahasnya dalam bingkai membaca manuver JK. Sudah hadir bersama saya di studio Berita 1 News Channel, Ray Rangkuti, pengamat politik senior, dan juga Handoko, Ketua DPP Projo. Kita akan menghubungi melalui sambungan telepon Said Didu yang merupakan mantan mitra kerja Wapres Yusuf Kalla, yang saat itu juga sempat menjadi Sesmen Kementerian BUMN tahun 2005-2010. Selamat bergabung Bapak sekalian. Bang Ray, apa kabar? Baik. Sehat? Mas Handoko? Alhamdulillah. Aman ya? Aman. Tapi bagaimana Republik kita ini sebenarnya? Sehat atau sedang sakit flu kayak saya? Ya, ada flu-flunya dikit. Ada flunya. Ya. Saya kok membaca gini Bang Ray, seperti deja vu. 2004-2009 Pak JK mendampingi Pak SBY. Kok seperti sinetron lama dengan sutradara baru, tapi dengan cerita lama yang diulang lagi di era Pak Jokowi ini. Komentar Anda? Ya, menurut saya karena peran yang berbeda mungkin ya. Di zamannya Pak SBY itu memang kelihatan sekali peran Pak JK itu agak banyak ya, agak diberi keleluasaan lah. Diberikan peran. Bahkan pada tingkat tertentu kelihatan Pak JK lebih banyak menanggup nama ya. Misalnya ya, mungkin karena itu juga justru kalau dibaca dari zaman di saat itu kelihatan Pak SBY-nya itu agak kurang
Shrek gitu ya, karena Pak JK-nya seperti terlalu lincah, melonjak begitu gitu. Nah di era Pak Jokowi itu mungkin ada upaya yang sama ya, yang dengan peran yang sama juga yang mau dilakukan oleh Pak JK. Maksudnya Pak JK minta ruang lebih besar? Bukan minta ruang, tapi berpikir akan bisa melakukan yang kira-kira begitu. Oke, dari perspektif JK-nya ya? Iya, mungkin tidak ada permintaan secara khusus gitu, tapi mungkin Pak JK bisa berpikir bisa melakukan apa yang telah dilakukannya selama waktu zamannya Pak SBY. Gitu. Kalau dengan kata singkat sekarang ini, maaf ini bukan personal, JK yang sekarang masih sama dengan JK yang dulu? Saya pikir nggak ada yang berubah ya. Justru makanya ini Pak JK merasakan 2004-2009 itu bisa optimal lah sebagai wakil presiden, diberi entah itu diberi atau Pak JK sendiri yang inisiatif, gitu ya. Tapi faktanya kan beliau bisa melakukan sesuatu yang pada era itu orang melihatnya secara positif gitu. Mungkin pikiran yang sama juga kebawa di era yang sekarang ini. Tapi tentu saja memang ada zaman yang berbeda dan ada orang yang berbeda. Nah ini mungkin yang agak miss dari Pak JK membacanya ya. Zaman yang berbeda tentu saja 2004-2009 tidak sama dengan 2014 dengan 2019 ya. Kan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, di sini Pak Jokowi terlihat figur Pak Jokowi juga berbeda dengan figur Pak SBY kan. Kalau di zamannya Pak SBY itu bisa dikontraskan antara yang lebih cepat lebih baik gitu, dengan yang ragu-ragu gitu. Nah di sini tagline itu nggak lagi efektif karena sama-sama cepatnya gitu sama-sama juga sama lincah ya. Lincahnya sama-sama suka turun ke lapangan. Sama-sama juga bisa mengambil keputusan dengan sangat cepat. Anda punya pendapat apa Mas Andri? Oke. Saya setuju dengan yang disampaikan Bang Ray tadi. Memang sekarang ini tidak bisa disamakan. Ini sekarang ada seolah-olah ini mengulang 2004-2009 tidak sama.